马上打开进。拦住他们！这什么剑法？这群怪物！游翼魔君，这是何意？是拜你所赐。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-655-nya. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 653. Sebelumnya, King-chan bersama yang lainnya akhirnya telah memasuki tempat di mana Jiryu ada di sana. Pada awalnya dia mengira kalau kedatangan bibinya kemari adalah untuk kembali membujuk dirinya. Jiryu hanya bisa memintanya untuk pergi sambil menangis, karena dia itu tidak berdebat dengan bibinya. Sampai akhirnya King-chan pun menyapa Jiryu, yang tentu membuat dia sangat terkejut karena suara dari pria yang dia kira sudah mati ada di sini. Pada akhirnya King-chan pun mendatanginya dan juga membuka identitasnya, yang seketika saja membuat Jiryu menjadi begitu senang, sekaligus dia itu agak sedih. Tidak ingin berlama-lama di sini, King-chan segera menyimpan Jiryu ke dalam plat giok miliknya. Sementara mereka itu akan mencoba untuk mencari jalan keluar dari tempat itu. Hanya saja di luar sana ada sebuah formasi yang cukup kuat. Bahkan jikapun King-chan menghancurkannya, ia mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Keributan yang sebelumnya King-chan timbulkan telah membuat beberapa penjaga menghampiri mereka. Namun di sini Ji Hongchen memberikan token leluhurnya. Dan apa yang dia lakukan sebelumnya hanyalah tindakan atas perintah dari Tetua Agung. Dan token ini seharusnya mereka tidaklah boleh menolak perintahnya. Jadi mereka itu harus membuka gerbang sesuai dengan permintaannya. Tapi para penjaga tidaklah langsung percaya dan akan melaporkan hal tersebut dulu. Terlebih lagi berdasarkan aturan leluhur mereka, segala tindakan yang melanggar perintah harus segera dilaporkan. Mereka juga telah mengirim seseorang untuk mengkonfirmasinya dengan Tetua Agung. Mereka harap Ji Hongchen bisa menunggu dulu, tapi King-chan telah bisa menunggu lebih lama. Karena itulah mereka harus menyelesaikan situasi ini dengan cepat. Alhasil, Ji Hongchen pun memberikan ancaman kepada para penjaga, karena jika terus memaksanya, maka ia akan menyerang orang-orang itu. Sesaat kemudian, Suci pun datang sambil memberitahu kalau orang-orang itu telah membawa Jiryu pergi, jadi mereka harus menghentikannya. Pada akhirnya pertarungan pun sudah tidak bisa dihindari lagi. Berbagai penyerangan coba dilakukan oleh para pasukan itu, tapi sejauh ini kelompok King-chan tidaklah melawan dan mencoba untuk lari saja. 马上打开进。拦住他们！ Sampai akhirnya Ji Hongchen berhasil menumbangkan salah satu penjaga di sana, yang membuat kelompok itu menjadi begitu murka dan mulai meningkatkan serangan. Hal tersebut tentu saja semakin merepotkan kelompok King-chan. Akan tetapi Ji Hongchen bukanlah lawan yang bisa mereka kalahkan. Ia bisa dan mudah memberikan serangan balik kepada mereka, sampai-sampai membuat orang-orang itu sempat termundur. Tapi mereka tidaklah berhenti. Mereka mencoba menghiraukan Ji Hongchen dan mengejar yang lainnya. Namun Ji Hongchen tidak membiarkan hal tersebut. Jadi sebuah serangan pun dia berikan, di mana tetua kelompok itu juga memberikan perlawanan. Hanya saja serangan Ji Hongchen terlalu kuat yang mengakibatkan pemimpin kelompok itu terpental. Melihat para bawahannya yang lengah, Ji Hongchen juga memberikan serangan kepada mereka, yang akhirnya mereka ikut terpental. Meskipun sudah menumbangkan para pengejarnya, tapi pertarungan masihlah belum usai. Karena kini Kusila yang mulai bertindak dengan memperkuat pertahanan pada segel formasi. King-chan meminta bawahannya untuk bisa menahan Kusi.
Meskipun perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu jauh, tapi ia tetap berusaha untuk bisa menahannya. Sampai akhirnya dia pun menggunakan tubuhnya sendiri. Qin pun menyimpan Ji Hongchen dan mengeluarkan pedang miliknya. Karena bagaimanapun dia akan mencoba menghancurkan formasi ini dengan pedang miliknya. Dengan sekali tebasan, formasi yang sudah diperkuat oleh Ku Xi cukup sulit untuk bisa menahan serangan Qin. Sebuah ledakan besar pun seketika saja terjadi. Akibat pertarungan itu juga bahkan membuat para penjaga ini terpental. Mereka sangatlah penasaran sebenarnya teknik pedang macam apakah itu. Ku Xi tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Sebuah serangan langsung saja dia keluarkan untuk bisa menghentikan mereka. Tapi Qin meminta bawahannya untuk kembali menahan Ku Xi. Bahkan kali ini dia itu memutuskan untuk meledakkan dirinya, yang seketika membuat Ku Xi termundur. Selain itu, ini memberikan waktu bagi Qin untuk bisa melarikan diri. Dan apa yang telah terjadi tentu membuat Ku Xi marah besar. Bahkan ia juga sangatlah marah kepada para bawahannya. Ia yang tidak ingin berakhir begitu saja memutuskan untuk langsung menggunakan teknik pencari jiwa demi bisa menemukan keberadaan mereka. Namun sejauh apapun dia mencari, tidak ada satupun jejak yang ditinggalkan oleh Qin. Tentu Ku Xi kebingungan bagaimana bisa mereka hilang begitu saja. Sesaat kemudian Tetua Agung telah datang sambil menanyakan apa yang terjadi. Ku Xi yang sudah terlanjur kesal langsung melampiaskan amarahnya kepada Tetua Agung. Sebab ia menduga kalau semua itu adalah perbuatan dari Tetua Agungnya. Ia menjelaskan kalau Ji Hongchen baru saja membawa Ji Ruyu pergi. Dan semua itu merupakan kesalahan yang sudah Tetua Agung perbuat. Tapi karena Tetua Agung tidak tahu apa-apa, lantas Ku Xi pun melepaskannya. Hanya saja dia ingin Tetua Agung memikirkan bagaimana cara mereka untuk bisa menjelaskan semua itu kepada leluhur keluarga Ji. Sebenarnya Tetua Agung sangatlah kesal atas apa yang Ku Xi lakukan kepadanya. Sementara itu Ku Xi sendiri memberikan perintah kepada para pasukannya untuk melakukan pencarian di seluruh tempat itu. Ia tidak peduli apapun yang terjadi, mereka harus segera menemukan keberadaan Ji Ruyu. Selain itu Ku Xi juga percaya diri karena tempat ini terdapat begitu banyak batasan. Ia ingin melihat bagaimana cara mereka bisa pergi dari tempat ini. Berpindah ke dalam pavilion, di mana saat ini para penjaga terus-menerus melakukan pencarian. Qin ternyata berada di sana dan melihat orang-orang yang tengah mencarinya. Ia sadar situasi saat ini tidaklah menguntungkan. Oleh karena itu, dia hanya bisa bersembunyi saja. Sampai pada akhirnya dia pun memutuskan untuk kembali menjadi Tinu, sambil berpura-pura telah menyerap esensi darah. Sesaat kemudian mereka pun diminta untuk keluar. Tapi episodenya harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat kalau saat ini Qin bersama dan para murid lainnya telah dibawa pergi oleh Tetua Agung dan Ku Xi. Sementara itu Qin dapat melihat para penjaga di tempat itu semakin diperketat. Semua ini tentu dilakukan untuk bisa segera menemukan keberadaannya. Tujuan dibawanya para murid kemungkinan adalah dilakukan penyucian secepat mungkin, di mana ini membuat salah satu murid menjadi sangat senang. Namun tanpa mereka ketahui, hal yang besar akan segera mereka alami. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.